Kita semua kayaknya ngerasain hal yang sama ya, gejolak di seluruh dunia yang seolah nggak ada habisnya. Tapi hari ini, kita bakal coba lihat semua ini dari sudut pandang yang beda. Bukan sebagai masalah politik semata, tapi sebagai sebuah ujian spiritual. Yuk kita mulai? Oke, kita mulai dengan satu pertanyaan besar. Gimana kalau semua kekacauan yang kita lihat, protes di mana-mana, krisis ekonomi, itu semua bukan kebetulan? Gimana kalau ini semua sebenarnya adalah bagian dari sebuah rancangan yang punya tujuan tersembunyi? Nggak perlu cari jauh-jauh kok, coba aja lihat berita. Di banyak negara, masyarakatnya turun ke jalan. Ada kesulitan ekonomi, harga-harga melambung tinggi, dan kemarahan yang meluap-luap, semuanya diarahkan ke para pemimpin. Ini udah jadi realitas kita sehari-hari kan? Dan pemicunya itu seringkali hal-hal yang kayaknya sepele, tapi nyelekit banget. Ini ada kutipan dari sumber kita yang ngasih contoh nyata, para wakil rakyat yang ngerayain kenaikan gaji mereka dengan joget-joget di saat rakyatnya lagi susah. Ya jelas aja tindakan kayak gini bikin kemarahan publik mendidih, bahkan sampai bisa memicu penjarahan. Tentu aja, kalau kita pakai logika biasa, penjelasannya masuk akal banget. Penderitaan ekonomi itu nyata, solusi nggak kunjung datang, kepercayaan sama pemimpin udah terkikis abis, dan orang-orang ngerasa dicuekin. Hasilnya, ya udah jadi lingkaran setan saling salah-salahan yang nggak ada ujungnya. Ini adalah pandangan dari sisi manusianya. Nah, disinilah kita coba putar balik cara pandangnya. Pandangan manusia itu fokusnya ke objek di luar diri kita. Siapa yang salah, siapa yang harus disalahkan. Tapi pandangan spiritual ngajak kita untuk kembali ke subjek, yaitu ke diri kita sendiri. Pandangan ini nanya bukan siapa yang salah di luar sana, tapi apa sih yang sedang diuji di dalam sini? Buat memahami ujian ini, kita perlu kenal satu istilah kunci, nafsu. Gampangnya, ini tuh ego kita, hasrat kita, dorongan buat ngerasa diri kita yang paling benar. Menurut sumber kita, gejolak global yang terjadi ini sebenarnya adalah sebuah mekanisme raksasa buat mengikis nafsu ini dari dalam diri kita semua. Jadi, poin pentingnya adalah ini bukan sekadar hukuman. Coba bayangin ada dua batu yang saling digesek, ibaratnya para pemimpin dan rakyat. Gesekan yang menyakitkan ini dirancang untuk mengikis ego dari kedua belah pihak. Tujuannya adalah buat melunturkan rasa paling suci atau self-righteousness yang dimiliki setiap orang. Yuk, coba kita lihat gambaran besarnya. Sumber kita ngejelasin kalau kita ini lagi ada di masa transisi. Kita lagi bergerak dari dunia lama yang digerakkan sama pengejaran ego menuju dunia baru, yaitu sebuah kondisi kesadaran individu yang dibimbing oleh rahmat Tuhan. Dan sekarang, posisi kita lagi ada di jembatan, sebuah era di mana ujiannya lagi dipercepat. Terus, gimana cara kerjanya pergeseran ini? Menurut sumber kita, ada 4 mekanisme. Pertama, ujian hidup itu diintensifkan, dibikin lebih berat, biar pertumbuhan spiritual kita makin ngebut. Kedua, katanya ada pengaruh tak terlihat, disebut roh gaib, yang memperkeruh suasana dan mempengaruhi keputusan para pemimpin. Ketiga, ini waktunya pembalasan karma, di mana tindakan masa lalu akhirnya ketemu sama konsekuensinya. Dan terakhir, ini adalah proses pemisahan, memilah mana yang mampu melepaskan egonya dan mana yang tidak. Dan menurut sumber kita, ada batas waktunya. Proses pemisahan dari keterikatan ego ini diperkirakan akan mencapai puncaknya dalam 5 tahun ke depan. Ini bukan buat nakut-nakutin ya, tapi lebih untuk menekankan betapa pentingnya periode waktu yang sedang kita jalani saat ini. Oke, itu semua tadi kan kedengarannya gede banget ya, kosmik gitu. Tapi terus, gimana cara kita memahaminya dalam skala yang lebih personal dan nyata? Gimana konsep ini relevan sama kehidupan kita sehari-hari? Nah, untuk bikin ini lebih gampang dipahami, sumber ngasih sebuah contoh sederhana yang kita semua pasti kenal, kasus kambing hitam di dalam kelas. Coba deh perhatikan perbandingannya di sini. Di satu sisi, ada keresahan nasional. Masalahnya, penderitaan yang meluas. Reaksinya, menyalahkan satu pemimpin. Di sisi lain, ada kambing hitam di kelas. Masalahnya, satu kelompok bikin salah. Reaksinya, menyalahkan satu siswa. Nah, pendorong di balik keduanya, sama persis. Ego rasa paling benar. Hasilnya pun sama, sebuah solusi mudah yang nggak menyelesaikan apa-apa. Dan kutipan ini benar-benar merangkum psikologi di baliknya dengan cemerlang. Mengambing hitamkan satu orang, entah itu politisi atau teman sekelas, itu ngasih kita kelegaan instan. Itu bikin kita ngerasa benar dan adil tanpa perlu repot-repot mikir lebih dalam tentang kerumitan masalah yang sebenarnya. Jadi, pada akhirnya kita punya pilihan. Tanpa lensa spiritual, kita bakal kejebak dalam permainan saling menyalahkan. Kita melihat kekacauan sebagai masalah eksternal yang harus diperbaiki.
Tapi dengan lensa spiritual, fokusnya bergeser. Kita melihat kekacauan sebagai ujian, dan pertanyaannya bukan lagi siapa yang salah, melainkan apa yang lagi diuji dari dalam diriku. Nah, inilah tujuan akhirnya. Dunia baru itu bukanlah sebuah tempat fisik, melainkan keadaan batin. Ini adalah kondisi di mana setiap individu, apapun pekerjaannya, membuat pilihan yang dibimbing oleh kesadaran, bukan oleh ego. Sumber kita menekankan kalau dunia yang lebih damai itu nggak dibangun dari sistem baru, tapi dari kumpulan individu yang telah berubah dari dalam. Jadi, kita akhiri sampai di sini. Kalau semua kekacauan di dunia ini kita anggap sebagai sebuah ujian, maka pertanyaan terpenting bukanlah apa yang salah dengan dunia, melainkan pertanyaan yang jauh lebih personal. Saat Anda melihat semua ini, apa yang sedang diuji dari dalam diri Anda?